Mereka juga ingin melaksanakan sholat Jumat seperti kita. Mereka juga ingin mendengarkan khutbah Jumat. Akan tetapi saudara kita yang di rumah sakit, ruhnya masih ada di dalam jasadnya. Akan tetapi saat ini mereka hanya mampu terdiam. Baru saat ini mereka menyesal oleh karena semasa sehatnya mereka tidak pernah mendengarkan khutbah Jumat. Mereka tidak pernah menghadirkan waktunya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat kesehatanlah jamaah sekalian yang paling utama. Kemudian daripada itu, salawat dan salam semoga kita tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena beliau Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke permukaan bumi ini guna untuk mengguling tikar-tikar kebatilan dan kesengsaraan dan menghamparkan permadani kebenaran dengan kata lain minaz zulumati ilal nur. Kemudian daripada itu selalu hati tidak henti-hentinya dengan jamaah sekalian, mari kita berbaharui iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar bagaimana kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai selama ini jamaah sekalian kita belum termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, karena yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan dimasuki surganya, yaitu mereka orang-orang yang bertakwa. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Dan surga itu yang luasnya langit dan bumi hanya diperuntukkan bagi mereka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang yang bertakwa? Jawabannya adalah kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tentu dia beriman, sudah tentu dia umat Islam jamaah sekalian. Karena di antara kita masih banyak yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi belum bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih meremehkan sholat 5 waktu jamaah sekalian. Mereka belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini selaku khutbah, yaitu sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 28. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Dalam konteks ayat ini Allah ingin menegaskan kepada kita bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan para malaikat. Dalam ayat ini Allah mengatakan kepada para malaikat, hai para malaikat, sesungguhnya saya akan menciptakan makhluk yang baru, makhluk yang asal muasalnya berbeda dengan kalian. Aku sebut mereka dengan kalimat kasar. Bahasa di dalam Al-Quran memiliki makna makhluk yang berkulit, makhluk yang mempunyai karakter lemah lembut, berbeda
dengan kalian para malaikat. Kalau malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari nur, maka nur bermakna cahaya. Maka atas apa yang dikerjakan para malaikat itu sesuai kehendak langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena firman Allah yang dikatakan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, la ya'sunallah, para malaikat tidak akan pernah durhaka kepada Allah, bahkan berbuat maksiat sekalipun tidak bakal jamaah sekalian. Maka yang terjadi saat ini jamaah sekalian, kita belum pernah mendengar ada malaikat yang terlambat ketika mencabut nyawa manusia. Ada malaikat ketika memberikan rezeki kepada manusia, salah memberinya. Tidak ada jamaah sekalian, karena la ya'sunallah. Sedangkan kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilengkapi dengan nafsu. Nafsu tidak lain hanya sifat yang dimiliki para binatang. Maka kalau kita mengikuti nafsu itu, maka kita seakan-akan lebih jelek daripada binatang. Ulaika kal an'am, mereka lebih jelek daripada binatang. Bal hum adalluhum ulaika humul ghafilun, mereka orang-orang yang lalai dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang menjadi kesimpulan bahwa kalimat puasa memiliki dua makna, yaitu takwa dan nafsu. Maka yang menjadi pertanyaan jamaah sekalian, yang manakah kedua sifat yang mendominasi kehidupan kita? Apakah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah nafsu yang kita ikuti? Tentu kalau takwa yang kita ikuti akan mengajak kepada kita untuk berbuat kebaikan-kebaikan seperti yang dilakukan oleh para malaikat. Kebaikan-kebaikan dilaksanakan para malaikat. Maka kumpulan-kumpulan kebaikan itu yang disebut dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, takwa dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah ceritakan tentang orang-orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, mereka mampu menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka mampu menjaga hubungan baiknya antara sesama manusia. Artinya jamaah sekalian, mereka mampu menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat dilihat bagaimana kita menjaga kualitas dan kuantitas salat kita. Bagaimana salat kita selama ini? Mari kita periksa salat kita. Kita mengambil kisah daripada sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang mulia Abdullah bin Maktum. Sahabat ini adalah sahabat yang buta, tidak melihat jamaah sekalian. Arah rumah dari masjid Nabi sangat jauh. Masjidnya saat itu berbeda dengan kita jamaah sekalian. Masjidnya Nabi saat itu alasnya hanya tanah, dindingnya hanya pelebar-pelebar kurma, atapnya hanya daun-daun kurma. Namun dengan semua itu tidak menghalangi ini sahabat
untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Sahabat yang buta jamaah sekalian, bahkan ihtikaf di masjid, baca Al-Quran di masjid. Sedangkan kita jamaah sekalian, masjid kita yang dibangun begitu besar dan begitu mewah, alasnya begitu empuk, suasana yang begitu nyaman. Namun hadirnya masjid di tengah-tengah kita tidak menarik hati kita untuk sekedar salat berjamaah di masjid. Apa yang membuat kita layak dimasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau saja dengan salat berjamaah saja kita jarang di masjid? Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah. Kemudian ciri-ciri yang kedua, kata Allah, mereka mampu menjaga hubungan baiknya sesama manusia. Artinya jamaah sekalian, coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Sebesar apa kita, sebesar apa pangkat dan jabatan kita untuk menolong kesulitan orang lain. Jangan-jangan kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi saudara kita yang hari ini terkena susah, mereka punya kesulitan, justru kita menjauh darinya. Kita tidak mau tahu urusan mereka. Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menjaga hubungan baiknya sesama manusia. Hari ini saudara-saudara kita yang jatuh dari kendaraan bukan untuk menolongnya, akan tetapi saudara kita sebagian orang jatuh dari kendaraan malah memposting mereka. Mereka hanya memvideokannya, bukan malah untuk menolongnya. Apakah itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan khutbah ini kita mampu menjaga ke depannya hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kita mampu menjaga salat berjamaah kita mampu menjaga salat lima waktu kita. Kemudian yang kedua, kita mampu menjaga hubungan baik kita antara sesama manusia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujib da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil iman an aminu birabbikum fa amanna. Allahumma ghfir lana wa walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.